Awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia pada 1868, Jepang mengakhiri politik isolasi dan menerapkan restorasi Meiji, yaitu dengan Jepang mengirimkan sejumlah pemuda untuk belajar ke Eropa. Jepang mengembangkan industri dalam negeri dan juga Jepang melakukan ekspansi wilayah ke sejumlah negara untuk mencari sumber daya alam serta memasarkan hasil industrinya. Pada tahun 1941, Amerika Serikat tidak menyukai aktivitas ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Jepang, sehingga memutuskan untuk melakukan embargo minyak. Dan pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor untuk membalas aksi embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan pada awal 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia serta menduduki sejumlah kota antara lain Pontianak, Palembang, Tarakan, Samarinda, dan Balikpapan. Dan pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Banten, Eretan, dan di Karangan. Pada 5 Maret 1942, Jepang mulai menguasai Batavia. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, diadakan Perjanjian Kalijati, yaitu penyerahan wilayah kekuasaan Indonesia dari Belanda kepada Jepang. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai saudara tua, membentuk gerakan 3A, dan mendirikan Pan Asia. Nah, selanjutnya yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 bagian. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942, tentara Jepang sempat membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Pembagian 3 wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, dan Kalimantan, dan Indonesia Timur. 3 wilayah utama yang masing-masing itu berdiri sendiri, yaitu 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 oleh Tommy Sudan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asam Sudan untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkat Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. Kemudian itu, Jepang menerapkan Romusa atau kerja paksa. Para penjajah membentuk kelompok-kelompok penduduk pribumi dan menjadikan mereka sebagai buruh kasar di bawah kekuasaan Jepang untuk memperbaiki perekonomiannya dan membantunya dalam Perang Asia Timur Raya. Setelah itu, Jepang melakukan perubahan struktur wilayah, yaitu Shu atau Karisedenan, Shi atau kota praja, Ken atau kabupaten, Gun atau kawedanan, Son atau kecamatan, Ku atau kelurahan, Tonarigumi atau RT. Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer, misalnya PETA, Heiho, Keibodan, Seinendan, dan Fujinkai. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang Romusa, simak video di atas ya. Sebagai prajurit ekonomi dan pahlawan pekerja, sayang sekali apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Romusa lahir sebagai akibat dari politik pengarahan total pihak Jepang. Mereka memobilisasi para pekerja dalam jumlah sangat besar, namun menekan pengeluaran seminim-minimnya. Romusa dipekerjakan di proyek-proyek untuk kepentingan pihak Jepang. Namun begitu, Jepang selalu berkoar-koar bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas nama rakyat. Ini adalah ciri-ciri dasar penjajahan pada daerah penjajahannya. Contoh, pekerjaan Romusa, pembuatan jalan, pembuatan jembatan, barak-barak militer, dan pembentengan di sekitar tempat mereka tinggal.
Kegiatan ini berlangsung hingga 3 bulan, kadang lebih lama lagi. Cara Jepang merekrut Romusa Jepang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai Romusa hingga ke desa-desa, biasanya terdiri dari pemuda, pengangguran, dan petani. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah dalam bidang politik, yaitu pembubaran semua organisasi yang dibentuk pada zaman Belanda kecuali MIAI. 2. Pendirian Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, pembentukan Gerakan 3A, dan pembentukan Chow Sang-in. 2. Dalam bidang ekonomi, yaitu penyitaan sejumlah aset ekonomi yang dianggap mereka penting, adanya pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi, dibentuknya koperasi petani untuk menampung setoran wajib rakyat. 3. Dalam bidang sosial dan pendidikan, yaitu maraknya Jukun Ianfu, yaitu para wanita penghibur untuk melayani militer Jepang, adanya semangat Hokkaichiyo, dan adanya pelanggaran penggunaan bahasa Belanda dan dorongan untuk memperluas bahasa Indonesia. Yang keempat adalah dalam bidang kebudayaan, yaitu adanya seikere, yaitu tradisi memukulkan badan ke arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Jepang, dan didirikannya Keimin Bunkaishi Doso. Jepang mulai menyerang ladang minyak Hindia Belanda di Kalimantan Utara. Untuk perlawanan terhadap Jepang, keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Tidak hanya itu, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk sekolah atau bekerja sebagai perawat. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai dan disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Kondisi tersebut menambah penderitaan rakyat Indonesia sehingga rakyat benci pada pemerintahan Jepang. Oleh karena itu timbullah berbagai perlawanan, perang melawan tirani Jepang. Berikut adalah contoh perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama ada Aceh angkat senjata. Kedua, perlawanan di Singaparna. Ketiga, perlawanan di Indramayu. Keempat, Kalimantan angkat senjata. Kelima, perlawanan rakyat Irian Barat. Keenam, perlawanan di Peta di Blitar angkat senjata. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Pada bulan Juli 1944, pasukan sekutu berhasil merebut Kepulauan Mariana dari Jepang. Awalnya, pada bulan April 1944, sekutu telah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun semakin terjepit. Keadaan makin mendesak ketika pada bulan Juli 1944, Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan sekutu. Bagi sekutu, pulau tersebut sangat penting karena jarak Saipan ke Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B-29 USD. Hal itu menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun semakin buruk. Akibat faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut, menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai Janji Kemerdekaan Indonesia. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Koiso,
Maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 26 Juli 1945, Jepang didesak untuk menyerah melalui Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1945 oleh Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, dan Presiden Panglima Tertinggi Republik Tiongkok. Ketiga pemimpin sekutu itu setelah berunding di Potsdam tiba pada kesimpulan bahwa Jepang harus diberi kesempatan untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, setelah kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Kaisar Hirohito memerintahkan Dewan Penasehat Militer Jepang untuk mengusahakan penyerahan kepada pasukan sekutu. Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah dan menyerukan penghentian perang. Jepang kemudian mengumumkan pernyataan menyerah dalam Perang Asia Timur Raya pada tanggal 15 Agustus 1945.